Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Pol-Pol, ini merupakan kejadian nyata yang terjadi di Filipina. Nah, untuk menjiwai lebih lagi cerita kali ini, aku pengen Pol-Pol bayangkan kalau ini terjadi di Indonesia ataupun di tempat tinggal Pol-Pol. Kejadian yang mau tak ceritakan kali ini adalah kejadian di tahun 1945. Jadi masih deket-deket sama tahun kemerdekaan. Lokasi dari kejadian kali ini adalah di sebuah pulau yang ada di Filipina. Nama pulaunya adalah Pulau Lubang. Nah, di situ penduduknya ada sekitar 28.000 orang untuk saat ini. Untuk tahun 1945, aku nggak bisa menemukan info jelasnya. Tapi ini bukan merupakan tempat yang banyak orang. Di tahun 1945 ini, di Pulau Lubang ini, mulai terjadi sebuah kejadian yang sedikit aneh. Kejadian aneh yang aku maksud di sini bukan kejadian aneh yang keluar hantu ataupun yang tiba-tiba ada hewan liar gitu, bukan. Kejadian aneh yang aku maksud di video kali ini adalah warga di situ merasa ada seseorang yang mencuri suplai makanan dari rumah mereka. Warga yang tinggal di situ, mereka tuh merasa kayaknya kemarin aku ada pisang 7, hari ini tinggal 2 ya. Apa aku salah inget ya? Enggak deh kayaknya. Besoknya tetangganya yang merasa, kayaknya kemarin aku ada apel kok nggak ada ya. Ada orang, itu kemarin di pohon ada kelapa loh. Yang metik siapa ya? Kejadian anehnya kayak gini. Pada awalnya ada orang-orang yang mengira, oh apakah ada hewan liar yang turun terus dicuri makanannya, habis itu balik lagi ke hutan? Atau apa ya kok hilang terus? Banyak orang mulai pengen tahu apa penyebab dari hilangnya makanan-makanan di tempat ini. Kalau kejadiannya itu cuma berakhir dengan hilangnya suplai makanan, itu sebenarnya tidak terlalu menyeramkan. Namun kejadian ini mulai menyeramkan karena kehilangan makanan ini dilanjutkan dengan adanya sebuah korban, yaitu lebih tepatnya korban jiwa. Ada orang yang lagi pulang membawa makanan, tiba-tiba hilang, ternyata ditemukan meninggal di sebuah tempat. Ada juga rumah yang dirampok dan waktu didatangi warga, ternyata pemilik rumah sudah meninggal. Ada juga rumah yang terbakar, ketika didatangi ke sana, makanan yang seharusnya ada di rumah udah nggak ada semua, dan kepala dari pemilik rumah itu digantung di depan rumahnya. Warga yang pertama yang mengira ini merupakan ulah dari hewan, mulai berubah pikiran. Kayaknya nggak mungkin kalau hewan itu melakukan hal-hal seperti ini. Sehingga mereka memutuskan untuk melaporkan polisi. Mungkin di antara pol-pol ada yang mikir, loh, kok nggak ditangkap, kenapa mas? Perlu diingat, ini merupakan kejadian di tahun 1945. Masih belum ada kamera, masih zaman-zamannya orang punya HP, syukur-syukur. Nggak punya HP juga sangat normal, nggak punya TV pun masih sangat normal. Dan ini di Filipina. Jadi perkembangan ekonomi itu juga tentu baru mulai. Meskipun kejadian ini udah dilaporkan polisi, jumlah korbannya itu terus bertambah hingga mencapai 30 orang. Dan polisi yang menganalisa dan juga memantau kejadian ini merasa pembunuh ataupun pelaku kejadian kali ini bukan orang biasa. Cara orang ini membunuh warga yang ada di situ bukan cara biasa. Kalau misalnya orang biasa mungkin cuma ditusuk. Ini cara membunuhnya terlihat seperti orang yang pernah belajar cara membunuh seseorang. Alias kayak orang yang memang ngerti cara membunuh orang dengan cepat dan efektif. Kenapa polisi yang menginspeksi kasus ini bilang kayak gitu? Karena korban yang meninggal, mereka itu dibunuh dengan cara yang cukup sadis. Jadi mungkin kalau orang biasa cuma ditusuk, ini kayak dipotong dari sini sampai sini, ataupun luka tusukan pisaunya itu lumayan dalam, ataupun pukulannya itu pas di bagian lemah dari tubuh yang mungkin orang biasa nggak terlalu tahu. Dan kejadiannya ini dari 1945 berlanjut hingga tahun 1974. Jadi sekitar 29 tahun. Akhirnya di tahun 1974 ini warga dan polisi ini berhasil bukan menangkap tapi menduga kira-kira pelakunya ini siapa. Ada gitu. Kayaknya ini orang merupakan pelakunya. Orang yang diduga adalah seseorang yang selalu mengenakan pakaian tentara dan kelihatannya bukan orang Filipina, terlihat seperti orang Jepang.
di Filipina, tapi kayak orang Jepang menggunakan baju tentara. Sedikit aneh ya toh. Sehingga pertamanya warga yang tinggal di situ pun nggak percaya. Masa sih tentara? Nggak mungkin deh, mungkin kita salah lihat ya. Atau orangnya cuman pingin berpura-pura kelihatan kayak gitu. Tapi apa betul itu orang sih? Ini gimana? Jadi orang-orang mulai tambah bingung, tapi juga merasa takut. Jangan-jangan beneran itu orang. Kalau dipikir nggak normal. Perang dunia itu selesai tahun 1945 dan ini sekarang tahun 1974. Kalau misalnya memang ada orang yang memaling makanan dari tahun 1945, masa sampai sekarang perangnya udah selesai, masa masih ada tentara? Ya toh. Tapi karena hal ini begitu mencurigakan, akhirnya hal ini dilaporkan kepada pemerintah Jepang. Pertamanya waktu pemerintah Jepang itu mendapatkan laporan kayak ini ada orang di Pulau Lubang yang katanya kelihatannya kayak orang Jepang. Pertamanya pemerintah Jepang juga masa sih gitu. Tapi ketika mereka periksa, pemerintah Jepang ini juga mulai mikir, jangan-jangan itu beneran tentara Jepang. Karena ketika mereka periksa, dulu waktu Perang Dunia Kedua, memang Jepang ini pernah mengirim pasukan ke sana. Dan ada beberapa tentara yang ternyata belum balik hingga saat ini. Bisa saja mereka meninggal di tempat, tapi mereka ini kalau berdasarkan laporan meninggal enggak, tapi nggak balik ke Jepang. Setelah dicari-cari, ada satu nama yang cukup memikat perhatian. Orang ini bernama Onoda Hiro. Dan di antara banyak prajurit itu, ada 4 orang yang diduga masih belum pulang, yaitu Onoda Hiro bersama 3 bawahannya. Dan setelah diperiksa, ternyata betul orang yang masih terjebak di sana dan melakukan kejahatan ini adalah Onoda Hiro bersama dengan 3 bawahannya. Dan ternyata yang terjadi adalah 4 orang ini, mereka itu nggak tahu kalau Jepang itu kalah di Perang Dunia Kedua dan mereka ini masih bertahan sejak saat itu hingga tahun 1974 di Filipina, di tempat mereka ditugaskan. Dan ini mungkin ada di antara pokok yang nggak percaya, tapi hingga saat itu Onoda itu masih mengira pesawat yang berterbangan di atasnya itu merupakan pesawat perang ataupun pesawat yang lagi mencari mereka ataupun pesawat yang mau menyerang mereka. Padahal di waktu itu merupakan pesawat biasa yang digunakan sebagai transportasi sebenarnya. Nggak cuma itu, Onoda Hiro masih menggunakan alat untuk mendengarkan frekuensi radio yang pada waktu perang itu digunakan sebagai saluran komunikasi. Jadi yang dulunya digunakan misalnya frekuensi 108,7 itu didengarkan terus. Tetapi di tahun 1974 yang hidup itu sendiri cuman Onoda Hiro. Karena lebih tepatnya di tahun 1946 salah satu bawahannya di antara 3, salah satunya ini menyerahkan diri ke pemerintah Filipina. Sedangkan 2 orang lain mereka itu sebenarnya hidup bersama. Cuma di tahun 1954 yang Shimada ini dibunuh. Sedangkan di tahun 1972 bawahan satunya itu mati. Sehingga yang masih hidup hingga saat itu adalah Onoda Hiro. Nah, itu yang membuat kenapa warga itu mulai menduga adanya orang Jepang dan menduga ini merupakan perbuatan dari orang ini atau Onoda Hiro. Sebenarnya hal ini tuh nggak cuma terekspos di tahun 1974. Sebelumnya hal ini juga pernah tersampaikan di Jepang dan bahkan saudara dan keluarganya itu pernah datang ke Lubang ataupun Pulau Lubang untuk mengajak mereka ini balik ke Jepang. Tetapi Onoda Hiro bersama bawahannya itu mereka masih nggak percaya kalau Jepang itu kalah Perang Dunia. Dan mereka itu masih bilang mereka ini masih tugas, meskipun keluarga dan saudaranya sendiri yang bilang kalau perang itu udah selesai. Nah, makanya mereka itu masih bertahan di sana. Onoda Hiro ini masih bertahan di sana. Mendengar kejadian ini, salah satu mahasiswa di Jepang yang bernama Suzuki Norio, bukan sepeda motor, itu merasa, wah, ini kayaknya menarik banget. Dia langsung pergi ke Pulau Lubang yang ada di Filipina untuk menemui Onoda Hiro. Nah, dia cari, karena ini kan di pulau kan ya, nyarinya susah. Tapi Suzuki berhasil menemui dan diajak bicara dan dibujuk. Dan untungnya Onoda Hiro ini akhirnya percaya dan juga mau keluar dari situ setelah diajak sama Suzuki dengan satu persyaratan. Dia bilang kayak gini, saya datang ke sini sebagai tentara yang ditugaskan untuk perang melawan Amerika. Dan waktu itu atasan saya bilang kalau jangan pernah mati ataupun bunuh diri. Entah itu 3 tahun ataupun 5 tahun, teruslah bertahan karena pasti akan dikirimkan pasukan backingan. Nah, hingga saat ini saya itu masih bertahan. Dan atasan saya juga bilang mau 3 orang, mau 2 orang, mau 1 orang,
Pokoknya tetap bertahan. Nah, karena itu saya masih bertahan. Dan kalau saya mau pulang, saya butuh tugas yang menyatakan bahwa tugas saya di sini selesai dan saya dicabut dari penugasan saya di Filipina. Jadi bisa dibilang jiwa tentaranya itu masih ada dan dia untuk keluar dari sini mau ada surat tertulis dari atasannya. Suzuki yang mendengar itu langsung menghubungi kedubes Jepang yang ada di Filipina dan kedubes Jepang langsung mencari atasannya. Ternyata atasan yang menugaskan Onodahiro ini bernama Yokoyama Shizuo. Tetapi karena ini merupakan kejadian yang udah dulu banget, Yokoyama sudah meninggal pada waktu itu. Sehingga pemerintah nyari lagi, ada nggak atasan lainnya yang masih hidup? Dan setelah dicari-cari, untungnya pemerintah berhasil menemukan atasan lainnya yang masih hidup yang bernama Taniguchi Yoshimi. Taniguchi yang dulunya merupakan tentara, sekarang itu udah bukan lagi tentara dan hidup kayak orang biasa di Jepang yang bikin usaha kecil-kecilan. Tapi ketika didatangi pemerintah dan diminta untuk menuliskan surat tertulis untuk menghentikan ataupun mencabut penugasan Onoda, untungnya Taniguchi ini mengiyakan dan menuliskan surat. Nah, surat tertulis ini langsung dikirim lagi ke Filipina dan diberikan kepada Onoda. Nah, di surat itu tertulis kayak gini. 1. Dengan ini saya perintahkan untuk berhenti melakukan semua perintah yang pernah diturunkan sebelumnya. 2. Dengan ini juga dinyatakan bahwa tugas Anda dicabut. Yang 3. Dengan ini kamu diperintahkan untuk menghentikan semua serangan ataupun perencanaan penyerangan dan masuklah ke markas sekitar. Jika tidak ada, pergilah ke markas Amerika ataupun markas Filipina dan ikuti perintah dari tempat situ. Setelah itu, Onoda akhirnya mau keluar dari Pulau Lubang dan ini merupakan foto yang diambil pada waktu itu. Dan setelah diajak pulang ke Jepang, diperiksa kesehatannya, kesehatan fisiknya itu memang sangat oke. Tapi secara mental, dia ini masih terperangkap di masa 1945 dan tidak bisa percaya kalau Jepang itu kalah perang diakibatkan bom Nagasaki dan Hiroshima. Dan gak cuman itu, dia itu benar-benar percaya bahkan samurai yang waktu itu dia bawa dan juga senjata, peluru, dan bahkan beberapa granat itu masih dia simpan. Berbeda dengan cerita Kapten Amerika yang keren kayak gitu, Onoda tidak berhasil beradaptasi di Jepang. Dia bilang kayak gini, Jepang mentalitasnya udah busuk dan negaranya terlalu rumit. Dan dia memutuskan pergi ke Brasil untuk melakukan bisnis yang berhubungan dengan kayu, kayak mebel gitu ya. Jadi menurutku yang bikin Onoda ini bilang kalau mentalitas Jepang sekarang ini busuk, mungkin di zaman perang dibilangnya apa, semua kayak gitu dan semua orang itu kayak beda gitu kan. Kayak orang tahun 1945 tiba-tiba datang ke tahun 1974. Beda banget kan pasti, sehingga tidak bisa adaptasi. Nah, akhirnya dia pindah ke Brasil. Untungnya di Brasil dia berhasil adaptasi, nikah di situ dan juga hidup bahagia. Tetapi paling tidak Onoda itu masih ingat tindakan yang dia pernah lakukan di Filipina, sehingga dia balik lagi ke Pulau Lubang dan menyumbangkan uang sebesar 10.000 US dollar sebagai rasa maaf. Masalahnya bukan nominalnya, tapi dia memiliki rasa maaf dan juga menunjukkan sikap bahwa dia menyesal akan hal yang pernah dia lakukan. Dan setelah itu, dia kembali ke Jepang, sehingga Onoda yang lahir di tahun 1922 ini meninggal di tahun 2014. Nah, sebelum mengakhiri video kali ini, perlu tak jelaskan beberapa hal. Pertama, Onodahiro seharusnya itu dihukum di Filipina. Tapi kok bisa lepas? Gimana Mas Ansol? Ini coba kalau bayangkan ya. Misalkan di Indonesia ada orang luar negeri membunuh gitu ya, dengan alasan apapun. 30 orang di desa itu. Dia dibebaskan karena dimaafkan ataupun diberikan penyucian oleh presiden. Jadi seseorang yang ada di jabatan presiden ini memutuskan untuk memaafkan Onodahiro sehingga dia tidak mendapatkan hukuman apapun. Apalagi waktu itu merupakan masa-masa di mana Filipina dan Jepang itu dekat. Kalau misalnya Filipina hukum Onodahiro ini, bisa jadi hubungan dengan Jepang kurang baik sehingga Filipina memutuskan untuk tidak menghukum dan mengembalikan Onodahiro tanpa hukuman. Yang kedua, sebenarnya kejadian yang seperti ini bukan yang pertama kali dan bahkan mungkin pernah terjadi di tempat lain, mungkin juga di Indonesia. Tetapi bedanya kejadian kali ini berlangsung begitu lama hingga 29 tahun. Dan udah gitu, biasanya meskipun mereka itu masih terperangkap secara mental, jarang ada yang membunuh ataupun merugikan orang lain. Ketiga, ini juga menunjukkan betapa kerasnya cuci otak pada waktu itu. Sehingga meskipun waktu sudah berlanjut 30 tahun,
dia masih tidak bisa percaya. Mungkin di antara pol ada yang mikir, loh, masa ada sih orang yang kayak gitu? Kenapa enggak ada? Masih ada orang-orang yang percaya dengan agama sesat dan juga benar-benar mengikuti. Ada juga orang-orang yang masih percaya bahwa COVID itu palsu. Apakah masih kurang? Oke, Pol, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya dengan video yang lebih menarik lagi.